Ya, Shalom, kita akan mulai ibadah pemuda sehati 21 Oktober 2023 GBI Hati Kudus. Kata Tuhan Yesus, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Yohanes 15 ayat 10. Ibadah ini dialaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di sorga, Maha Mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Yesus, kita bersyukur pada sore hari ini, biar kita boleh memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita mau bersyukur pada Tuhan. Mari kita lebih sungguh berfokus untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah namamu ya Tuhan Yesus, kuat dan penuh kemuliaan. Biar kami boleh nyatakan kebesaran melalui puji-pujian kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Yesus, ajaib dan
yang terlalu besar Tuhan Yesus kasih-Mu. Biar kami boleh, dan Kau telah memperlihatkan kami bukti kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Yaitu Kau telah rela menderita, mati dan bangkit bagi kami, untuk kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sangat-sangat dan terlalu besar. Dan dengan segenap hati kami boleh menyanyikan dan kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan kita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Inilah bukti kebesaran-Mu yang kebaikan Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih, Kau menderita ketika dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku.
berkedamaian, dan Engkau yang memberkati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Bahkan di rumah kami masing-masing menjamah kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau satu-satunya andalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami ingin membaca firman-Mu dari Matius 3. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan menjamah kami karena firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, jadi pegangan dalam hidup kami. Biarkanlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga di saat kami membaca yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tes, tes. Shalom Bro Denis. Ada suaranya kah ini? Ada bro, jelas banget bro. Musiknya tadi jelas juga ya? Jelas. Oke, thank you Bro Denis. Oke. Ya, dimulai dari Bapak Penatua Hadi. Ya, bacaan dari Matius 3 ya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Silakan Ibu Yohana. Ya. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anaknya bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Dia aminin. Ya, udah selesai. Tutup lagi.
tutup lagi. Oh lagi ya? Tutup lagi, tutup Udah tante, lagi. udah tante, terima kasih, terima kasih. Ya, saya salah ini. Ya, Sis Popo di situ apa ada Mbak Yati? Ada bro. Bisa baca yang di layar nggak? Bisa. Ya silakan Mbak Yati. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertaubatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku, lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat menapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Yati. Tuhan Yesus memberkati. Sama. Baik Bro Denny silakan. Tuhan Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Tuhan Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Tuhan Yesus, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Silakan Sis Popo. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kata Tuhan Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah patutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus. Amin. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Tuhan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Adi Praganta. Silakan Om. Kita doa dulu ya sebelum baca firman, belum dengarkan firman. Kita doa. Bapa di sorga, Bapak sungguh baik, Bapak sangat baik. Sungguh betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapak. Engkau Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isinya. Engkaulah Tuhan alam semesta, dan Engkau adalah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami dijadikan anak-anak Bapa. Bapa, kami juga sadar bahwa kami banyak dosa, banyak pelanggaran, banyak pemberontakan. Sebab itu kami minta ampun. Kami minta belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak kekasih Bapa, anak-anak yang berkenan di hati Bapa. Urapi setiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Bapa. Urapi semua kami, supaya kami dapat dengar langsung dari Tuhan Roh Kudus. Sebagai guru, pembimbing kami, pengajar kami, penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Ya, hari ini kita mau belajar tentang belajar dari Injil Matius 3 ya, yang tadi kita sudah baca. Ya, bicara tentang pertobatan. Nah, saudara, di sini dinyatakan ada 2 baptisan, betul ya? Yang pertama baptisan air ya. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat, gitu kan. Yohanes Pembaptis itu menyampaikan itu. Ya, Yohanes Pembaptis
supaya orang-orang bertobat. Nah, jadi baptisan air adalah tanda untuk kita, tanda pertobatan ya. Kita dari awalnya orang dunia, orang yang hidup di dalam kedagingan, orang yang hidupnya di dalam hawa nafsu, memenuhi semua keinginan kita, keinginan mata, keinginan daging, ya kan, keangkuhan hidup, mau ini, mau itu semua ya. Kita sekarang setelah bertobat, kita dibaptis, kita berubah, betul ya. Harusnya kita berubah, enggak lagi memenuhi keinginan daging atau hawa nafsu kita. Jangan juga kita melihat memenuhi keinginan mata. Kalau kita jalan-jalan ke mall, apa yang kita lihat kita mau, ya. Ya kalau masih punya uang pun terkadang itu mesti minta izin dulu, ya kan. Kadang-kadang kita harus mengelola keuangan kita bukan berdasarkan apa yang kita mau, ya. Jangan bukan apa yang kita inginkan, tetapi kita butuhkan nggak, gitu ya. Jangan sembarang kita mau kita beli, gitu ya. Oke, jadi pertobatan, baptisan air, tanda pertobatan. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, ya. Makanya dikatakan oleh siapa namanya tadi, Yohanes Pembaptis, ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Tuhan Yesus, ya, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Jadi melepaskan kasutnya aja nggak layak, ya. Ia membaptiskan kamu. Nah, dahsyat. Siapa yang membaptis kita untuk Roh Kudus, baptisan Roh Kudus ini? Tuhan Yesus, ya. Jadi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menerima baptisan Roh Kudus. Jelas ini ayatnya, ya. Ia akan membaptiskan kamu. Iya, Tuhan Yesus akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada dua, saudara. Ada baptisan air, tanda pertobatan, ada baptisan Roh Kudus, dan ada baptisan api. Ya, wah, jadi saudara jangan kaget kalau di dalam kehidupan saudara nih sehari-hari, ya, setelah dibaptis air, saudara jalan seperti orang biasa, tetapi ternyata dalam kehidupan saudara, kehidupan kita nih semua ya, saya juga ngalamin soalnya. Kita tuh ngalami teguran-teguran. Ya, anakku, jangan itu, jangan begini. Ayo hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan sikapmu. Oh, itu kita dapat teguran, kita diubahkan, terus dimurnikan. Memang sih, kita mesti harus belajar peka. Karena baptisan Roh Kudus ini harus kita alamin setiap hari. Urapan Roh Kudus itu penting buat kita. Enggak cukup hanya kita minta pengurapan Roh Kudus, sudah itu kita jalan. Tapi tanpa kita mau denger-dengeran sama Tuhan Roh Kudus. Ya, enggak cukup. Karena Roh Kudus ini adalah menciptakan dengan kita hubungan yang interaktif, interaksi. Kita ngobrol, kita intim, kita ngomong, kita juga denger, ya. Jadi kita harus bergaul. Nah ini tepat bagusnya bergaul. Karena kalau tidak bergaul, saudara apalagi nih, kalau kita merasa sendirian, jangan-jangan kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita penolong. Ya kan? Siapa? Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita. Di Yohanes berapa itu? Yohanes 14 apa berapa? Kalau nggak salah. Kita lihat sebentar supaya kita baca. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Di sini dikatakan tetapi penghibur. Wah, Tuhan, haleluya. Ucap syukur, saya bahagia banget. Kita punya penghibur. Betul ya? Saudara mungkin yang nggak di gereja aja, di rumah juga ya, bisa saja suatu saat mengalami kesedihan, ya kan, mengalami kelemahan, ya kan, mengalami kesendirian, mengalami ditinggalkan, betul nggak? Bisa nggak? Ya kan? Memang kamu akan sendiri. Aku mengutus kamu seperti seekor domba di tengah-tengah serigala, betul nggak?
Jadi bukannya rame-rame, bukan berdua-berdua. Memang kita diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika kita terjun ke dunia, aku mengutus kamu seperti seekor domba. Sendirian loh. Nggak ada kadang di sini sekarang kita nih, saya sendiri. Istri saya nggak bisa, lagi urusin teknisi kan. Saya sendiri ke sini. Orang tua saya udah nggak ada juga. Jadi akhirnya secara kodrat, secara takdir, secara udah digariskan oleh Tuhan, engkau memang aku utus sendiri. Ke dunia ini engkau seperti seekor domba. Sebab itu, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular, dan tuluslah seperti merpati. Jangan juga mau dibodohin sama dunia ini, kita harus lebih pinter. Karena Tuhan Yesus kita punya hikmat dahsyat, ya kan? Kecerdasan Tuhan luar biasa, yang punya alam semesta ini. Nah itu dia. Tetapi penghibur, saudara ingat ini, ada Tuhan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Kalau saya katakan kita sudah menerimanya, yang telah diutus Bapa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini dia. Jadi sekali lagi ditegaskan di dalam Matius 3 tadi, oleh Yohanes 14, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Betapa bahagianya kita disertai Tuhan Yesus, disertai penghibur, penolong. Dikatakan juga ada malaikat. Ya di Mazmur 91. Waduh, kurang apa coba kita? Jangan lagi mengharapkan manusia, kok saya nggak ditemenin, kok saya nggak dideketin, kok saya nggak dipuji, kok saya nggak oh no, ini yang lebih tinggi. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus, ada malaikat juga. Saya pernah ngalamin bukti bahwa penyertaan malaikat dahsyat. Ketika saya lagi naik mobil, mau pulang nih ke Tanjung Priuk, waktu itu saya tinggalnya di Tanjung Priuk. Tiba-tiba ada tawuran persis di depan mobil saya. Adanya di itu tuh, di yang Lulu ke sana apa itu? Yang ada masjid itu tawuran itu. Ya pokoknya Cakung situ ya. Terus pernah juga kejadian lewat jalan tol di atas layang Cakung, di situ juga ada tawuran anak-anak SMA. Bayangin saudara, saya mobilnya paling depan, mereka saling timpuk-timpukan. Waduh, apa yang saya harus lakukan? Saya langsung bahasa Roh Kudus, saya bahasa roh. Nggak ngerti saya bahasa roh aja. Tahu nggak? Nggak ada satupun batu yang nempel. Jadi saya nggak ngerti. Jadi ada beberapa orang ngapain bahasa roh. Tapi saya ngalamin kuasanya. Saya nggak ngerti doa apa waktu itu. Saya cuma ada rasa khawatir kalau mobil ini kena pecah gimana ya kan. Mempertanggungjawabkannya karena mobil kantor. Udah saya bahasa roh aja. Tapi begitu itu selesai mereka pada lari kemana daerah mereka saling kejar-kejaran soalnya kan. Nggak ada satupun, saya lanjut lagi jalan. Nah di situ terserah dah orang bilang apa tentang bahasa roh. Bahasa apa tuh, ya kan? Nggak ngerti gitu kan. Tapi saya ngalamin. Nah udah, saya saksikan itu. Ternyata bukti penghibur selalu menyertaimu, menyertaiku. Ternyata, ya. Nah dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi ketika saya ngalami hal itu, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya cuma diajarin doa. Doanya juga nggak ngerti doanya apa. Saya keluar aja mengucap. Bahasa roh ternyata, yang saya juga nggak ngerti secara ini saya. Dan ternyata dari situ ada pagar perlindungan Tuhan terjadi. Dahsyat loh, itu yang saya lihat. Sama ketika kerusuhan pun, itu orang lalu lalang di depan rumah, ngambil nggak tahu lah baju-baju kan waktu itu saya tinggal di Tanjung Priuk. Jadi di sebelah itu ada Plaza Koja. Nah mereka tuh menjarah Plaza Koja lewat di depan rumah. Saya cuma doa doang sama ibu, sama ada satu adik ipar yang sekarang ada di Amerika. Kita doa aja udah. Kita lihat satu pun kaca nggak ada yang pecah. Jadi ternyata kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Nah itu ya kita dahsyat dan luar biasa ngalami itu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, betapa pentingnya kita baca Alkitab. Ya,
Penting itu. Karena ketika kita baca Alkitab, yang mengingatkan kita bukan kita hafal. Tapi dikatakan di sini, Dia yang akan mengingatkan kamu. Tuhan Roh Kudus yang mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan. Amin ya. Dahsyat, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi segala yang kita bisa bukan kita bisa. Karena Tuhan yang memberikan kita ingatan. Kan banyak orang sakit ingatan, lupa ingatan. Ya kan, tapi kalau kita ingat akan Tuhan, Tuhan yang terus menjaga ingatan kita. Tuhan yang menjaga kesehatan jiwa kita, tubuh kita, roh kita juga. Dahsyat. Nah saudara, kita kembali. Apa Pak yang perlu bertobat Pak kalau begitu? Apa yang perlu kita? Pertobatannya apa Pak? Buah yang hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu apa Pak? Tadi saya waktu kita lagi nyanyi lagu ini sebenarnya yang kita harus kembali. Satu-satunya yang kuandalkan. Mari kita lihat. Kita mau bertobat dari apa? Satu, dikatakan di dalam lagu tadi, kita kembali ke lagu aja. Apakah sungguh kita mengandalkan Tuhan? Satu-satunya yang kuandalkan. Itu dulu satu. Betulkah kita mengandalkan Tuhan? Saya pernah punya mobil, satu dikasih sama kantor. Mobil itu saya udah bilang, Tuhan kalau boleh, nah ini saya bilang izin. Tuhan kalau boleh, kan istri saya tuh lagi hamil ya kan. Kalau saya naik motor terus, apalagi lewat bulan-bulan, waktu itu saya udah tinggal di Priuk, tapi pindah ke Alinda, ya kan. Kalau lewat itu dari Priuk pulang ke Alinda, habis melayani di rumah pulang ke Alinda. Naik motor, waktu itu pakai GL Pro. GL Pro. Itu motor dari paman saya, ya kan. Saya beli, bukannya dikasih, saya beli loh saudara, meskipun itu saudara saya bayarin. Berapa? Saya panggilnya kuku ya. Berapa ku? Sekian, udah saya bayar gitu kan. Saya beli, wow enak motornya kan gitu. Nah tapi begitu lama-lama pakai, kebutuhannya kan meningkat kan, istri saya hamil kan. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan kalau boleh dapat mobil dong Tuhan. Gitu. Nah akhirnya saya bilang, Tuhan kalau boleh sebelum bayinya lahir, sebelum Tasya lahir. Tahu gak, begitu saya pulang kantor ada mobil di rumah saya. Saya bingung, loh ada katana hitam, punya siapa nih? Terus saya tanya, iya tadi ada orang kantor nganterin. Nah, saudara, ini jadi saya begitu. Jadi saya ketika minta, saudara akan alami ketika kita mengandalkan Tuhan. Satu itu. Yang kedua, ya nggak mustahil bagi Oktus dan Dina. Siapa tahu berdoa, Tuhan andalkan Tuhan, siapa tahu terjadi, ya kan? Nah, terus yang kedua, ketika saya pakai mobil katana, Joshua itu nggak tahan baru 1 kilometer, nggak sampai situ 1 kilometer. Udah langsung mual, pusing. Waduh, ini punya mobil udah nikmatin segala macam. Tapi dikit-dikit, berkali-kali begitu. Jadi kita harus sediain kantong plastik kalau naik mobil. Joshua dikit-dikit, wah langsung keluar gitu. Tuhan, kalau boleh ganti Tuhan. Sekali lagi begitu. Terus tiba-tiba pada saat saya ke Tangerang, terus adik bungsu saya bilang, itu ada pameran mobil tuh di Jakarta Motor Show, di JDC, Jakarta Design Center ya. Jakarta itu Senayan lah gitu ya. Ngapain? Gak punya duit kok gitu kan. Udah, tapi pulang dari gereja waktu itu ke rumah mama kunjungan. Terus lama-lama, boleh juga kita lihat-lihat ya. Lihat-lihat aja gitu kan. Waduh. Wah, ngelihat mobilnya bagus-bagus. Semua mobil baru bagus bukan? Ya kan? Wah, ngelihat wow bagus, tapi ngelihat kantongnya nggak cukup gitu kan. Ya udah lihat-lihat aja. Udah lihat terus begitu lihat, ada yang murah nih, 80 juta. Yang tipe terendah 80 juta, tipe tengah-tengah tuh 100 juta, tipe yang tertinggi kan ada GA, GE, GL, GX gitu kan. Kalau IPV dulu, ingat gak IPV ya, saya pernah punya kan. Enggak, itu kejadiannya gini, lagi jalan-jalan di Jakarta Motor Show, terus udah itu, ada mobil dipajang, terus undian gitu. Nebak, ada berapa tipe mobil? Saya mau jawab, tapi udah keburuan orang. Udah deh,
kalah, dapat ya, ada yang menang tuh dapat, dikasih apa gitu kan. Saya cuma satu dah Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya boleh cicil tapi nggak pakai DP gitu. Nggak pakai bunga gitu, sorry ya. Nggak pakai bunga Tuhan kalau boleh. Diundi tapi itu juga. Udah saya tulis nama aja, siapa tahu dapat ya, udah ya dalam nama Tuhan Yesus dah pulang. Nggak lama ditelepon. Pak Hadi Praganta ya? Iya, Anda dapat mobil tanpa bunga, nyicil. Wah dikasih, boleh nyicil tanpa bunga pula. Jadi waktu itu beli mobilnya 100 juta, harus nyicil 100 juta. Ya udah, itu aja dibagi. Nggak ada bunganya sama sekali. Ya udah, wah gitu ya. Waduh, terima kasih Tuhan, ternyata dijawab. Waduh, saya pikir saya udah deh mobil yang ada aja gitu kan. Cuman ya Joshua harus siapin plastik aja gitu kan. Udah, nah dapat lagi itu. Nah udah, nah saudara itu cerita saya. Jadi, nah kita mesti kembali nih. Ketika kita ngadepin kebutuhan kita apa? Ayo, lagu yang tadi itu mengingatkan kita. Betulkah kita mengandalkan Tuhan Yesus satu-satunya yang kita harapin? Ya, satu-satunya dia yang kita harapkan. Ya udah itu aja saudara. Ya, ketika kita mau beli, ya dalam kehidupan saya selalu gitu. Pertama kali juga punya rumah ya saudara. Tuhan, saya mau punya rumah nih Tuhan, di mana ya Tuhan? Terus teman saya nganjurin, Adi kalau kamu punya rumah, tanahnya harus sekian. Namanya orang sipil, 120 minimal, 120 meter persegi. Ternyata waktu itu tahun 94 ya saudara-saudara, 94, tanah segitu masih banyak rumahnya. Sekarang aja jadi tinggal 70 atau 60 ya. Waktu itu tanahnya banyak. Akhirnya saya bilang, Tuhan kalau boleh, ya udah cari tanah 120 deh. Biar kata menurut dia, teman saya bilang ini gini Tuhan, jadi 120 kalau nanti punya duit bisa renovasi, bisa mengembang ke kanan, ke kiri gitu, ke depan katanya. Oh ya udah saya bawa ke Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya dapat rumahnya di Alinda. Tahun 96 saya beli. Ya 94 96 dah. Ya saya kurang lebih segitu, saya lupa tanggalnya. Tapi saya kerja di Sumiasi tahun 92 saya masuk di Sumiasi, tahun 94 saya beli rumah. Kecil sih, cuman gaji habis saudara. Waktu itu gaji saya 300, sempat naik 400, terus naik lagi 550. Nah sempat di dalam 550.000 per bulan, cicilan rumah itu 499 sekian, sisa 50.000 lebih. Jadi saya lembur terus di kantor. Buat apa? Buat makan. Buat makan gratis saudara. Nah seperti itu saya ngalamin ya udah. Akhirnya rumah Alinda sudah jadi ini. Nah seperti itulah pengalaman saya. Bahkan sampai rumah. Tuhan kalau boleh rumahnya tuh ruang tamu di tengah, terus nanti pinggir sedikit supaya belok, supaya orang kalau lagi namu nggak langsung lihat ruang tengah. Nah itu pun saya ngomongin sama Tuhan. Jadi saudara, ternyata Tuhan Yesus begitu dekat. Ketika kita omongin, ya kita ngomong sama Tuhan, hanya sejauh doa, Tuhan dengar. Nah, jadi mari saya mau ajak semua, ya mari kita ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan Yesus. Apa kesusahanmu? Ngomong sama Tuhan Yesus. Dia pasti dengar. Ya, tidak pernah dia tidak dengar. Dia pasti dengar. Cuman masalahnya dijawab sekarang, dijawab nanti, atau dijawabnya kapan, besok, lusa, bukan urusan kita. Kita cuma bisa menantikan Tuhan Yesus. Ya, itu aja yang saya bagikan. Ya, pertobatan kita apa sih? Udah denger aja suara Tuhan. Ketika kita dengar, kita salah dengar, kita berontak mungkin ya kan, kita nggak dengar, kita bandel, terus tiba-tiba kita nyesel, udah bertobat aja. Minta ampun Tuhan. Tadi saya kelihatannya dengar mau bawa payung, tapi waduh gerimis saya salah. Ampuni saya Tuhan. Itu proses kita dalam dengar-dengeran dengan Tuhan Roh Kudus. Karena suaranya begitu lembut. Kita seringkali begitu mudah untuk menepisnya. Tidak mendengarnya. Begitu mudah karena suaranya begitu lembut. Makanya kita harus belajar peka akan suara Tuhan Roh Kudus. Dari situ kita akan terlatih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu membagikan apa yang hamba-Mu dapat, hamba-Mu alami. Betapa bahagianya hubungan kami dengan Engkau.
ada Tuhan Yesus yang menyertai kami, ada Tuhan Roh Kudus yang menolong kami, menghibur kami tidak pernah sendirian. Bahkan ada malaikat Tuhan yang membela kami ketika kami mengalami kesesakan, ketika kami mengalami adanya agak bencana di depan, tapi ketika kami berdoa, Tuhan menolong kami. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus, dahsyat Engkau Bapa di sorga, dahsyat. Dan kami mau mengalaminya terus. Kami sudah memuji Engkau dan kami mau memuji Engkau terus Tuhan. Karena Engkau memang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Raja kami selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, saya persilakan untuk Ibu Yohana berdoa untuk GP Hati Kudus dan untuk Bapak Penatua Hadi dan keluarga juga. Silakan Ibu Yohana. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Tuhan pelayanannya keluarga Bapak Gembala kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Dan pertemukanlah Tuhan dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan untuk memenuhi gerejamu GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus berkati juga kesehatan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Kiranya Tuhan supaya keluarga Bapak Gembala kami mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati juga Tuhan keuangan Bapak Gembala kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Misi Tuhan. Engkau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya supaya berkat-Mu melimpah Tuhan buat keluarga Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam lindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapak buat keluarga Bapak Penatua Hadi Praganta ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus di mana saja dia berada Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus Engkau pakai melayani Tuhan yang lebih heran lagi ya Bapak. Juga Tuhan Yesus berkati juga kesehatan Bapak Penatua kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Juga supaya keluarga Bapak Penatua kami mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Doa buat itu keuangan Bapak Penatua kami ya Tuhan Yesus. Berkati keuangan Bapak Penatua kami keluarga ya Tuhan Yesus, supaya tidak sesuatu apapun ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat keluarga Bapak Penatua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Bapak Penatua kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pelindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapak buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan Yesus. Juga berkati juga keuangan jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah Tuhan buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat pembangunan gereja baru Tuhan Yesus, di mana saja yang Tuhan berikan ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kirimkan donatur ya Tuhan Yesus, supaya gereja baru ini segera terbangun ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kirimkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mari kita bawa persembahan dengan sukacita. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana permenaanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita membawa persembahan kita memuji, kita dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan kita percaya setiap apa yang kita tabur kita pasti diberkati. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya.
bersyafaat. Bergantian. Silakan dari Bapak. Bapa di sorga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kiranya musim hujan segera datang. Kiranya panen segera tiba. Stok beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di surga maha mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus dan taat dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Sis Dina. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni, jauhkan Indonesia dari tawuran antar kelompok, antar golongan, dan antar suku. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia, bebaskan Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Silakan Sis Popo. Sis Popo bisa dibuka mic-nya, silakan. Digantikan dengan Sis Tiur, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan diampunkan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi masa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Ibu Yohana, persilakan. Ya,
Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Amin. Sis Popo, bisa silakan. Kami berdoa kiranya perang Ukraina dan di Palestina dan Israel segera berakhir dan tidak meluas. Kiranya Amerika dan negara-negara lainnya tidak ikut berperan membuat keruh keadaan di sana. Sejak dahulu Tuhan selalu menyertai umatnya dan melindungi tanpa perjanjian dan tidak mengizinkan tanda perjanjian beralih pada bangsa lainnya. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel. Umat Tuhan Indonesia selalu memberkatinya. Amin. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Berdoa untuk GBHT Kudus, ya Bapa di sorga, kami mohon kepadamu, karena Bapalah pemilik satu-satunya, penguasa tunggal, dan tidak ada yang lain. Sebab itu kami hanya mengandalkan Engkau sepenuhnya untuk gerejamu GBHT Kudus dan seluruh jemaatmu ya Bapa. Biarlah seluruhnya di dalam pemeliharaan Bapa yang sempurna. Biarlah kebutuhan GBHT Kudus dan seluruh jemaat lahir dan batin Tuhan Bapa di sorga yang mencukupinya. Bahkan setiap doa-doa yang dipanjatkan di tempat ini di GBHT Kudusmu, bahkan di rumah-rumah jemaatmu ketika mereka bersatu hati berdoa kepadamu, menantikan Engkau, berharap hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa mengabulkannya. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang menambahkan, meningkatkan kualitas setiap jemaat, sehingga mereka boleh tetap setia, teguh di dalam iman percaya mereka kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjadi anak-anakmu yang kau kasihi. GBHT Kudus adalah gerejamu di mana banyak orang boleh datang dan mengenal Bapa di sorga sebagai Allah satu-satunya dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang engkau utus sebagai juru selamat. Dan semua jemaat boleh mengalami bahwa Engkau sungguh dahsyat, Engkau Tuhan Yesus sungguh ajaib dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dan mereka semua diubahkan, mereka semua mulutnya mengaku Yesus Kristus sungguh dahsyat, sungguh Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Silakan Sis Dina Mazmur 91.
kasih Tuhan Yesus. Nah, mari kita sama-sama berdoa Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus menyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau lihat hati kami yang menanti-nantikan hanya Engkau satu-satunya penolong kami, Engkaulah yang satu-satunya yang kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Bapa. Bapa di sorgalah yang memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan, amin.
saatnya kita mau yel-yel pemuda sehati kita. Kita siap? Amin. 1, 2, 3, semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara. Bersukacita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Pemuda sehati. Mantul. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita mau saling sapa. Yang ada di gereja dulu. Shalom, Sis Dina, Sis Tiur, Sis Arum, Pak Hadi. Shalom yang ada di gereja. Shalom Bro Denis. Shalom. Salam Sis Popo dan Bayati. Shalom Sispo. Salam Bu Yohana, Egar, Tia. Bayati. Salam Bro Erdi. Shalom. Erdi. Ya, terima kasih. Sebentar kita akan foto dulu yang ada di online. Bisa dibuka videonya sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Agak susah ini. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh dan penolong kami. Selamat berakhir pekan, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Sore.